Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Raya Nenggolan SPD, mengampu mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun materi kita pada pagi hari ini yang pertama, bab pertama adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tetapi sebelum kita memasuki pelajaran kita atau memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum Ibu memaparkan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa kompetensi dasar pelajaran kita pada pagi hari ini dan tujuan pembelajarannya. Baik, yang pertama adalah kompetensi dasar. 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, 4.1 menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa harus mampu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia yang lain. Yang ketiga, siswa harus mampu memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, marilah kita memulai pelajaran kita, yaitu yang pertama yang harus kita bahas, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di dalam konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, yang pertama adalah tadi yang harus kita pelajari, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Sebelum Ibu memaparkan apa itu hak dan kewajiban, tentunya anak-anak sekalian sudah mengetahui dalam kehidupan sehari-hari apa itu hak dan apa itu kewajiban. Apa hakmu di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sekolah tentunya sudah tahu. Begitu juga dengan kewajiban. Misalnya hakmu di sekolah adalah menerima pelajaran, kewajibanmu adalah mematuhi peraturan sekolah. Nah, seperti itulah kira-kira hak dan kewajiban. Jadi di sini Ibu akan memaparkan sedikit apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya, apa itu hak asasi manusia? Nah, di dalam materi ini adalah yang perlu kita pelajari adalah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap manusia, di mana di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, di mana dikatakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan tegaknya suatu hak. Itulah yang dikatakan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, yang kedua, apa itu hubungan hak dan kewajiban? Apakah mereka berhubungan? Ya, tentunya hak dan kewajiban itu saling berhubungan erat, di mana hak dan kewajiban ini mempunyai hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu merupakan hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik, di mana apabila setiap orang sudah mempunyai hak, tentunya akan melakukan kewajibannya yang dimilikinya secara baik-baik. Jadi begitu juga kebalikannya, jika setiap manusia sudah melakukan kewajibannya, tentunya akan mendapatkan haknya masing-masing. Itulah hubungan hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, makna hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum kita mengetahui makna hak dan kewajiban asasi manusia ini, kita harus tahu 3 fakta yang harus kita pahami sebelum kita mengetahui apa itu makna hak dan kewajiban asasi manusia.
Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun yang rela dijajah. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang ingin hidup sengsara. Jadi, dari fakta yang ketiga ini kita dapat mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, hak kebebasan, dan hak berbahagia. Di mana hak hidup itu hak dalam memenuhi kehidupan. Yang kedua, hak kebebasan. Setiap manusia berhak memiliki kebebasan masing-masing, seperti berhak merdeka dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak berbahagia atau hak kebahagiaan. Nah, itulah dari sinilah kita mengetahui apa makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan dua hal yang saling berkaitan yang seperti Ibu bilang tadi, mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya seorang pekerja, buruh akan mendapatkan upahnya. Jadi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, bagian yang terakhir yang kita bahas yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia ini ada 4. Yang pertama adalah hakiki. Apa itu hakiki? Hak asasi yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Yang kedua apa? Universal. Universal itu apa? Bersifat umum atau tidak memiliki perbedaan tanpa memandang perbedaan, baik itu suku, ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga adalah tidak dapat dicabut atau tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, sama seperti tidak dapat dicabut tadi, tidak dapat dibagi kepada orang lain, atau setiap manusia mendapatkan semua haknya, baik hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Nah, itulah dia ciri-ciri hak asasi manusia. Saya ulangi, ada 4. Yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat tidak dapat dibagi. Jadi dapat Ibu simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di mana hak asasi manusia itu merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia, yang sudah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat sejak lahir. Jadi setiap manusia sudah tentunya mempunyai hak asasi manusia dan tidak dapat dibagi ke pihak lain. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang tidak dipahami atau masih ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.